nama bulan Ramadan adalah bulan perubahan besar. Bahkan tiap malam saya mengajak ngopi. Masyarakat Gunung Kidul adalah masyarakat yang bekerja keras. Siapakah yang lebih terkenal dari Nabi kita? Kita sedang mencoba meniti jalan mereka. Dari situ kita datangi, ajak beribadah, ajak berubah. Besok lusa kita datangi sang raja. Ramadan terkenalnya orang sebut dengan bulan puasa. Memang benar, kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi, bulan Ramadan jangan only kita sebut bulan puasa. Kita sebut juga ia bulan Al-Quran. Karena bulan ini diturunkannya Al-Quran. Lalu rame-rame kita hatamin Al-Quran. Ada yang sebut juga bulan Itikaf. Lalu di masjid 10 hari terakhir nggak pulang-pulang. Ada juga yang sebut bulan sedekah, lalu dari awal sampai akhir itu nyiapin hartanya untuk berderma pada bulan Ramadan. Semuanya bagus, tentu sangat bagus kalau kita bisa laksanakan semuanya. Tapi ada satu nama yang pengen aku tawarkan sebagai nama bulan Ramadan, yaitu Ramadan bulan perubahan. Means perubahan besar terjadi pada bulan ini. Contoh, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Itu penanda perubahan besar pada peta politik bangsa Arab. Lalu Fathu Makkah terjadi juga pada bulan Ramadan. Bukti kemenangannya sesungguhnya. Andai cuma 2 hal ini saja yang terjadi pada bulan Ramadan, itu cukup untuk memberi nama bulan Ramadan adalah bulan perubahan besar. Makanya perlu kita evaluasi Ramadan ini kemarin dan kemarinnya lagi. Sudahkah kita menciptakan perubahan? Umat Islam menang gitu di kancah dunia, rasanya belum apa-apa. Ramadan demi Ramadan kita lewati, dan umat Islam sampai hari ini masih sama aja posisinya. Harusnya kita Ramadan ini di Gunung Kidul. Ramadan kemarin kita tidur di sana. Ketika pertama kali saya datang, di sana di Gunung Kidul banyak sekali hutan dan tepatnya dingin sekali. Tahun depan di Washington atau London. Ngapain? Menguasain kota itu. Atau Spanyol, kita kembalikan kepada kaum muslimin. Itu namanya perubahan besar, guys. Nggak kok sama aja, nggak berubah namanya kalau gitu. Gunung Kidul, lantai 2 Jogja ini sekarang memang tempat ramai. Tapi tentu bukan ramai seperti Damaskus di masa Imam An-Nawawi, Baghdad di masa Harun Ar-Rasyid, atau Basrah di masa Hasan Al-Basri. Mereka berdatangan cuma untuk berwisata. Kegiatan yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh para sahabat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun tidak mau untuk melakukannya. Tapi sekarang itu tren global. Sekarang mereka rame-rame berdatangan cuma buat healing, ngopi, nongki sana sini, belanja mungkin, lalu jalan-jalan. Nah, kita juga datang ke sana nih guys. Untuk adaptasi di sana sih, menurut saya, alhamdulillah, saya bisa menyesuaikan. Untuk beradaptasi lingkungan, 1 minggu pertama memang saya betul-betul kedinginan. Bahkan saya pas itu pilek. Kita ke kampung-kampung di pedalaman Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul adalah masyarakat yang bekerja keras. Ini pandangan subjektif aku. Warga sekitar juga mendukung dan sama-sama satu pemikiran. Di sana mendukung dan di sini juga sangat semangat. Jadi ya perpaduan yang sempurna. Respon dari masyarakatnya di situ sangat antusias sekali. Terutama juga anak-anak TPA-nya itu, mereka suka kalau misalkan ada mas-mas dai. Tahu gak nih guys, di sana kami menemukan bahwa hampir di setiap padukan pasti memiliki masjid. Bahkan ada yang lebih dari 1. Tapi sama seperti yang lain, masjid tidak kekurangan dana.
tapi kekurangan SDM yang dapat mengelola masjid tersebut, terutama pemudanya. Saya berkenalan, bersosialisasi, bahkan tiap malam saya mengajak ngopi agar untuk pendekatan. Apalagi untuk pemuda itu ya, pemuda kan zaman sekarang kan suka ngopi tiap malam ya. Saya ajak ngopi tiap malam di masjid. Kata kakekku, dulu di kampung-kampung banyak anak-anak yang datang ke masjid ngaji sama kiai. Setelah isya mereka nggak langsung pulang, main-main dulu di masjid, habis itu tidur. Setelah subuh baru mereka pulang. Kayaknya enak ya. Sekarang mana ada, apalagi setelah gadget telah menguasai mereka, dan fokus mereka pun tertuju pada gadget yang mereka rasa dapat menghadirkan seluruh keinginan mereka. Dan ketika toksik mulai menguasai pikiran mereka tanpa sadar telah berhijrah ke kota-kota cyber. Lalu, apa yang dipanen di masyarakat? Stres, penyakit mental, pornografi, generasi asosial, dan di antara efeknya adalah masjid semakin merana. Padahal sejak zaman Rasulullah SAW, perubahan itu dimulai secara nyata dari masjid. Satu fakta yang pengen kita kasih tahu nih guys, Ramadan kemarin kita tidur di sana, duduk di sana, sahur dan berbuka pun di sana. Kita juga ngajarin anak-anak TPA. Apalagi untuk mengajar TPA itu ya sangat senang sekali, karena walaupun ya banyak sekali anak-anak yang ngeselin, tapi ya sewajarnya anak kecil, tapi kita tetap senang karena mereka juga senang dengan kita. Kan karena itu saya pertama kali di dusun baru situ, kan itu katanya Pak Tamir itu kisaran bisa 60 anak kalau mereka itu ikut. Itu tuh saya menghadapi itu cukup lumayan kelelahan. Anak-anak di sana itu sangat aktif sekali, sehingga jika kita tidak membarengi keaktifan mereka, mereka pun tidak bisa berbaur dengan kita. Saya juga berbaur dengan masyarakat di sana. Ketika saya berada di tempat binaan saya, itu Dusun Temireng, dari anggota dai muda, masyarakat, dan pemuda sana juga bisa berkontribusi untuk mensukseskan dai muda pada tahun kali ini. Ini bukan sekedar narasi bohongan atau sekedar mencari validasi. Ini ada rasa syukur kita. Kok bisa ya bertahan di dunia nyata ketika mereka beramai-ramai ke dunia maya? Wali Songo itu sangat masyhur, terutama di kalangan masyarakat Nusantara. Kalau sekarang kita menjadi muslim dan mayoritas masyarakat di Nusantara ini adalah kaum muslim, bahkan salah satu yang terbesar di dunia, aku yakin teman-teman, pahala jariah akan mengalir deras ke para wali itu. Kita niru mereka bisa nggak ya? Ya kalau nggak semuanya tentu sebagian aja. Alhamdulillah saya bisa menyesuaikan. Soalnya saya di Giri Panggung sudah pernah dai 2 kali di sana. Jadi untuk tempat baru ini, alhamdulillah saya bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi. Dan kebetulan ketika saya dai itu di Ngampel, yang dimana tempatnya itu di sebelahnya itu pohon beringin gitu. Udah mah dingin di hutan, di sebelahnya pohon beringin. Ya otomatis kipas AC lewat.
Gak usah pakai kipas AC karena di sana kipas alami, AC alami udah dingin banget soalnya. Bener gak? Enak. Ramadan. Alhamdulillah. Banyak dari mereka itu berprofesi sebagai seorang petani, yang dimana ketika di sana itu orang tua seorang petani pasti mereka bekerja dari kalau nggak pagi sampai siang, pagi sampai sore. Nah, Kita tambah lebih semangat kalau desa-desanya juga semangat, bahagia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang diinginkan kami para peserta dai muda. Kira-kira kalau kita ngebayangin mereka itu seperti apa ya? Kita ngebayangin Sunan Ampel atau Maulana Malik Ibrahim itu apakah seperti Ustadz Kondang hari ini yang fotonya terpampang di mana-mana, diundang isi di sana dan di sini, show di mana-mana? Aku kira enggak deh. Mereka tentu ada di mana-mana karena tuntutan dakwah. Mereka datang bukan datang karena diundang. Bahkan mereka jauh-jauh dari Turki, dari Yaman, datang ke negeri ini bukan jadi juri hafiz internasional, bukan. Tapi mereka datang sebagai utusan khalifah untuk berdakwah. Dan pada masa itu adalah masa ketika Majapahit lagi jaya-jayanya. Mereka datangi masyarakat di berbagai kampung, mereka datangi penguasa dan tokoh-tokoh apapun di berbagai simbol masyarakat. Bahkan waktu itu, Maulana Malik Ibrahim mendatangi Wikramawardhana sang Maharaja Majapahit untuk apa? Menawarkan Islam. Wikramawardhana tentu nggak mau teman-teman, tapi dakwah terus berjalan. Dan Majapahit runtuh kira-kira 7 dekade setelahnya. Lama memang, tapi pasti. awal ketika saya ditunjuk menjadi ketua dai muda pada tahun ini, semua rasa itu bercampur aduk menjadi satu. Dari rasa takut, rasa grogi, dan rasa berat. Apalagi kan amanah untuk menjadi seorang ketua kan tentunya sangat berat, dan bukan amanah yang mudah juga dan bisa disepelekan. Ke sumur tadi untuk mengambil air. Nah itu dia turun, kemudian mencoba sepatunya lagi. Dakwah dan soal dakwah tentu tak sama, karena dakwah bukanlah tontonan. Zaman ini orang suka mengeksploitasi apapun menjadi tontonan. Bahkan ibadah seperti salat khusyuk pun dirubah menjadi citra untuk ditonton. Apalagi haji dan umrah, pasti full video dan live. Dengan dalih untuk memotivasi, meski sebenarnya mencari validasi. Semua substansi kini berubah menjadi citra. Seakan hari ini tanpa dokumentasi, segala apapun dianggap zong. Akhirnya terlalu sulit dibedakan antara substansi dengan sekedar narasi plus dokumentasi. Satu fakta cukup menjadi kaidah, guys. Siapakah yang lebih terkenal dari Nabi kita? Dan adakah yang berani mengakui mempunyai peran lebih besar daripada Nabi Yuna Muhammad? Sudah tentu tidak ada. Tapi guys, wajah beliau tak pernah tampil. Sungguh logika kita zaman ini. Sayang amat ya, wajah mulia Rasulullah tak tertampil. Ustadz kondang aja rame-rame posting foto diri. Mungkin orang akan beralasan karena di waktu itu belum ada teknologi fotografi. Tapi aku pikir andai fotografi dan video itu penting, tentu Allah akan hadirkan teknologi itu di masa Rasul. Kita yang memiliki kegiatan tak seberapa aja udah sibuk nyariin kamera untuk dokumentasi. Lalu perjuangan tak seberapa aja udah sibuk bikin narasi untuk dramatisasi. Allahumma ya Rasulullah, alangkah hinanya kami di hadapanmu. Malu kami. Kami hanya bersenang-senang menyebut diri kami berdakwah. Kami yang jarang berkorban menyebut diri kami dai. Ini tak sekedar narasi, tapi ini sebuah pengakuan. Bukan merendahkan diri kami di hadapan manusia, tapi merasakan kehancuran diri kami di hadapan Ar-Rahman.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sedang mencoba meniti jalan mereka dari sini. Masyarakat pedalaman Gunung Kidul Jogja, bekas negerinya Panembahan Senopati. Kita datangi desanya bukan karena kita diundang, kita datangi, ajak beribadah, ajak berubah. Besok lusa kita datangi sang raja, ajak nerapin Islam. Pakaian istri dan anak-anaknya menjadi pakaian Islami, lalu aturannya, dan berikut. Bukankah Mataram Islam adalah kelanjutan dari Demak, negeri yang didirikan Wali Songo? Harapan saya kepada angkatan-angkatan setelah saya kelas 11, kelas 10, 9, 8. Pesan buat dai muda dimanapun berada, Karena saya sendiri sudah kelas 12, itu artinya saya sudah tidak dai di sana lagi. Harapan saya adalah tentunya semoga kalian lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada kakak-kakak kelas ini, dan semoga kalian di sana imannya lebih kuat ya, lebih kuat dalam menghadapi segala godaan ijtimai di sana, entah itu kata lawan jenis atau apa itulah. Itu harapan saya pribadi. tetap ingat tujuan kita yaitu berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Dan tetap semangat dan istiqomah karena misi kita itu besar, yaitu menyebarkan ajaran Islam dan menata agama. Dan pesan buat para penonton, selalu dukung kita karena tujuan kita sama, yaitu berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Terima kasih. Dan masjid, tempat yang mereka rasa membosankan itu orang menarik. Jelas bagi kita adalah sebuah harapan menuju sempurnanya misi. Agama